Dalam diskusi beberapa waktu lalu kita sempat ngelihat data bahwa sebagian besar masyarakat kita ketika memilih parpol itu acuannya adalah tokoh politik dari parpol itu. Nah sekarang kita mau coba dalami nih sebenarnya bagaimana sih kualitas tokoh-tokoh parpol di mata masyarakat. Kalau misalnya mereka memilih parpol berdasarkan tokohnya, nah seperti apa kualitas dari tokohnya gitu kan? Karena itu kan berarti acuannya dong ya, bahwa yang mereka anggap kualitasnya begini begitu itulah yang menjadi pilihan mereka, dan yang enggak adalah itulah yang enggak dipilih. Nah, di sini kita akan coba lihat datanya, bagaimana penilaian masyarakat kita terhadap kualitas dari elit atau tokoh-tokoh partai politik di bedah politik bersama dengan Mas Saiful Mujani. Mas Saiful, kalau kita beberapa waktu lalu ngebahas dari sisi partai politiknya, hari ini kita mau coba masuk ke tokohnya gitu. Karena ternyata kan kalau di titik partai politik agak sulit juga ya, karena nggak ada yang diketahui ya. Maksudnya idenya juga nggak ada yang tahu, ideologinya juga nggak ada yang tahu. Nah sekarang kita coba pakai tokohnya. Apakah misalnya masyarakat punya persepsi, oh tokoh di partai politik ini seperti ini gitu, tokoh di partai politik ini seperti itu gitu kali ya. Kita mau lihat coba persepsi. Iya, itu satu cara memahami bagaimana hubungan antara pemilih dengan partai politik ya. Iya. Kita udah diskusi, tidak dijembatani oleh platform, tidak dijembatani oleh identitas partai, tapi mungkin dijembatani oleh tokoh. Misalnya PDIP, oke, Ibu Mega gitu ya. Misalnya Demokrat, Pak SBY dan seterusnya kayak begitu. Itu yang mungkin muncul, dan dalam penelitian kita sebelumnya kan yang top of mind-nya yang keluar nama-nama itu kan ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah dalam studi ini penilaian masyarakat atau pemilih terhadap tokoh-tokoh partai itu biasa menggunakan beberapa kriteria gitu ya. Kriteria penilaian yang disebut sebagai kriteria dari kualitas tokoh atau elit politik. Nah, di antaranya yang paling sering dipakai adalah berkaitan dengan empati dan care. Seberapa care politisi itu atau tokoh itu terhadap pemilih, terhadap rakyat dalam hal ini. Biasa diterjemahkan care itu dekat, gitu ya, peduli itu dekat dengan rakyat. Jadi politisi itu seberapa dekat dengan rakyat menurut penilaian rakyat sendiri. Satu. Kedua, integrity. Integrity itu berkaitan dengan diantaranya adalah yang paling menonjol seberapa bersih politisi itu dari korupsi. Itu penilaian yang kriteria kedua. Ada juga yang memasukkan kriteria seberapa taat terhadap agama, gitu ya. Itu mungkin spesifik dalam konteks di masyarakat Indonesia, agama kan masih sangat penting, sering masuk di dalam analisis yang mempengaruhi perilaku memilih. Terus ketiga berkaitan dengan kompetensi, kemampuan, berwawasan luas, pintar, orangnya itu kan kompeten, bisa mengatasi masalah dan sebagainya. Itu kriteria yang keempat. Semuanya ini penting, kira-kira begitu. Tapi kita tanya kepada masyarakat, di antara empat kriteria ini mana yang paling penting bagi pemilih sendiri pada masyarakat? Ternyata masyarakat melihat yang paling penting pertama adalah bahwa tokoh itu dipersepsikan dekat dengan rakyat. Jadi harus dekat dengan rakyat. Bentuknya apa gitu ya? Bisa jadi sering sosialisasi, bisa buat program-program yang lebih populer dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bersih dari korupsi. Jadi ekspektasi dari rakyat itu 26% banyak gitu ya. Jadi kalau digabungkan yang pertama dekat dengan rakyat, yang bersih dari korupsi itu udah mayoritas kan ya. Jadi 61% atau lebih kayak gitu. Nah yang taat agama 16% dan pintar 14%. Jadi tidak di sini itu tidak jadi kriteria yang penting, pintar itu ya. Agama juga tidak terlalu penting. Yang penting itu peduli sama rakyat, dekat dengan rakyat. Kedua orangnya bersih. Itu jadi itu modal yang sangat penting kalau seorang politisi mau mendapatkan pengaruh di dalam masyarakat, setidak-tidaknya punya gambaran bahwa orang ini memang punya kepedulian terhadap pemilih. Yang kedua adalah orang ini punya integritas, bersih gitu ya. Tidak ada track record bahwa dia korupsi dan sebagainya. Itu penting.
bagi pemilih. Nah, berarti cukup terkonfirmasi sih sebenarnya Mas, asumsi-asumsi selama ini yang ada beredar di luar sana ya, bahwa kalau di Indonesia tuh nggak penting kompeten atau bisa bikin kebijakan yang bagus gitu. Yang penting ya lu dikenal aja sama orang suka, sering datang ke masyarakat segala macem. Mungkin terlepas dari dia bisa mengeksekusi planningnya atau rencananya atau apa, kurang berpengaruh gitu ya, karena ternyata emang terbukti di sini yang paling tinggi tuh dekatnya dulu gitu kan. Dekatnya dulu. Apakah dekatnya itu bentuknya apa? Nah itu harusnya itu nyambung dengan pintar, karena itu berkaitan dengan kebijakan, wawasan dan seterusnya. Dekatnya itu harusnya seimbang antara dekat dengan pintar, harusnya seimbang. Ini tidak seimbang. Makanya berarti kan dekatnya tuh lebih kayak ya sohib lah gitu, gimana kita deket nih gitu, rasa kayak temen nih atau apa bisa ramah, bisa begitu pengertiannya. Betul. Tapi bisa juga speak their language gitu, banyak sedekah, bisa banyak memberi, ya. Nah itu juga bisa begitu. Oleh karena itu kalau Kania mengikuti sosialisasi politisi itu biasanya bagi-bagi sembako. Itu kan kegiatannya kayak begitu. Jadi bukan yang sangat dekat, bukan menjelaskan tentang saya kan sedang melakukan apa nih, memperjuangkan apa nih gitu ya, yang bisa berjangka lebih panjang. Politisi jarang bicara itu, jadi bawa bungkusan aja, bagi-bagi uang dan seterusnya kayak gitu. Tapi dengan data ini jadi masuk akal kan Mas ya? Saya bahwa ya memang gimana lagi gitu, faktor dari pemilihnya memang ini. Terkonfirmasi lah setidaknya. Demandnya seperti ini gitu. Nah, tapi saya agak senang juga melihat dia punya perhatian pada masalah politis yang bersih. Betul. Iya kalau itu juga penting. Nah sekarang menurut dengan kriteria ini yang 4 ini kita ingin telisik masing-masing partai kira-kira seperti apa dalam penilaian masyarakat Kania ya. Ini dia dekat dengan rakyat, PDI Perjuangan dinilai begitu. Jadi ada mayoritas yang mengatakan dekat dengan rakyat itu yang lebih dari 50% itu ya separuh dari partai itu sendiri gitu ya. Dari Nasdem sampai PDI Perjuangan. Yang lainnya yang kurang tuh P3 sampai PAN gitu ya. Ini partai yang agak berwarna agama nih. Sebenarnya itu menarik. Kenapa kurang dekat gitu ya? Kenapa dari P3, PKS, PKB, PAN itu kan ada kurang agamis gitu ya. Tapi ternyata di bagian dekat dengan rakyatnya di bawah ya, gitu dibandingkan dengan yang. Dan saya kira itu karena apa? Karena warna partai ini tuh membatasi, lebih eksklusif di mata pemilih. Jadi saya kira itu yang faktor yang membuat penilaian masyarakat itu ini kurang dekat lah dengan rakyat secara umum. Kira-kira kayak begitu. Dekatnya pada rakyat tertentu saja, misalnya yang agamanya apa dan seterusnya kayak begitu. Kita bisa memahami seperti itu kan ya. Nah itu tentang dekat dengan rakyat. Agak lumayan lah ya gitu. Jadi sebagian besar menilai dekat dengan rakyat, walaupun yang paling tingginya hanya 61% untuk PDI Perjuangan. Kemudian bagaimana dengan bersih dari korupsi, ini masalah. Tidak ada satupun partai yang dinilai oleh mayoritas itu bersih dari korupsi kan ya. Tokoh-tokohnya ini ya spesifiknya. Iya, tokoh-tokohnya. Nasdem 29, P3 29, PKS 28 dan seterusnya. Bahkan 30% aja nggak nyampe gitu ya. Iya. Ini masalah gitu loh. Masalah yang sangat serius. Jadi sebagian besar masyarakat sudah menerima aja ada kenyataan bahwa semua partai ini korup nih gitu. Jatuhnya kalau dengan data ini. Elit partai. Tokoh-tokoh partai itu pada korup. Setidaknya mereka punya asumsi, punya kepercayaan. Kira-kira punya gitu. Kepercayaan bahwa yang punya kepercayaan gitu kan. Korup semua lah gitu pada umumnya. Kira-kira begitu. Nah itu kenyataan ini. Itu pandangan di dalam masyarakat. Cuma 20-an% doang lah yang menganggap mereka bersih gitu. Jadi ini yang menurut saya satu tantangan gitu ya bagi partai politik di mata masyarakat. Dan dalam beberapa kasus kalau itu besar sosialisasi atau expose-nya ke publik kasus korupsi itu bisa menghancurkan partai politik. Kita bisa melihat misalnya bagaimana Demokrat ya, ketika ada skandal Hambalang. Ya. Ketika Nazarudin terus-terusan gitu ya selama setahun lebih, kemudian Anas masuk penjara dan seterusnya, itu meruntuhkan Partai Demokrat sebagai partai pemenang 2009 menjadi partai
hanya nomor 5 di dalam pemilu berikutnya. Kira-kira begitu. Jadi bahwa semua partai itu di mata masyarakat tuh tidak bersih gitu ya. Tapi kalau begitu ketidakbersihan itu ekstrim dan disosialisasikan secara kuat pada masyarakat, itu bisa berpengaruh sangat kuat terhadap partai politik, bisa jatuh, benar-benar jatuh gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya ini warning, walaupun pemilih kita umumnya tetap memilih kan ya. Kan dibilang sekitar 70% pemilih mengatakan nggak bersih partai-partai itu, kan begitu kira-kira. Tapi mereka tetap milih karena tingkat partisipasi dalam pemilu itu sekitar 70% juga kan ya gitu ya, secara rata-rata selama ini. Itu artinya apa? Ini mungkin unsur yang ya sudahlah gitu. Udah diterima aja sebagai kayak merem aja gitu ya. Ya gue tahu lah kamu nggak bersih, tapi ya saya butuh milih nih gitu. Atau faktor milihnya juga bukan karena alasan bersih dan tidak bersih. Let's just get this over with gitu ya, kayak udahlah gitu. Yang penting gue mau jalanin hidup gue, terserah deh nih mau kayak gimana. Aku gitu. harus pilih, oke aku pilih kan kira-kira begitu. Gitu, kayaknya, ya. Nah, ini menarik juga, taat agama, taat kan ya lumayan. Iya kan? Semua loh. Jadi elit dari semua partai itu dianggap taat terhadap agama. Iya, lebih dari 50% ya yang menganggap. Tapi mereka bilang, korup. Taat agama tapi korup. Itu loh, ya kan? Itu poin yang sangat penting, itu pesannya itu penting. Kamu taat beragama loh, gitu loh. Tapi korup. Dan nggak apa-apa tuh ada dua hal itu di orang yang sama. Dan terjadi. Ini kan terjadi kan begitu. Terus kemudian ini pintar, ya pintar memang, pintar-pintar kalian ini gitu. Di mata masyarakat gitu. Tapi ini bukan kriteria yang penting kan ya. Agama dan pintar itu bukan kriteria yang penting. Yang penting itu adalah bersih ini dengan peduli pada rakyat. Dua hal ini yang paling utama ditekankan oleh pemilih kita gitu ya. Tapi tadi ada kelihatan kan kontradiksi. Di satu sisi kalau dalam soal dekat ya dekat secara umum gitu ya. Tapi dalam soal bersih tidak bersih. Gitu ya. Jadi kedekatannya itu tidak bersih. Kedekatan politisi-politisi yang dinilai oleh masyarakat itu politisi yang tidak bersih kan ya. Kira-kira kayak begitu. Nah itulah kualitas elit kita, politisi kita di mata pemilih kita kan ya. Dan itu lagi-lagi menjadi tantangan yang sangat penting. Jangan sampai menghancurkan keberadaan partai itu sendiri, dan kita punya pengalaman dalam kasus korupsi dan menghancurkan partai politik. Yang Demokrat itu tadi. Demokrat, saya lihat itu. Iya, tapi ya ini sebenarnya udah nggak tahu ya, ini udah on the edge banget ya sebenarnya dengan 20%-an tadi doang yang menganggap itu bersih gitu. Berarti sebenarnya udah majority udah percaya bahwa ini sebenarnya korup semua nih gitu. Elit kita. Iya, tapi elit partai kita. Iya. Tapi mungkin tinggal menunggu konfirmasi aja gitu ya. Ketika itu dibongkar besar-besaran mungkin. Betul. Bisa terjadi ada koreksi. Juga kan misalnya Golkar ketuanya juga masuk penjara kan gitu. Terus P3 juga masuk penjara, PKS juga presidennya masuk penjara. Banyak kasus-kasus tokoh-tokohnya, tapi tidak seheboh waktu Demokrat. Kenapa? Karena waktu itu Demokrat itu terkait dengan presiden, dan mereka kan tidak punya presiden partai-partai ini, gitu ya. Jadi ada unsur daya tarik sendiri. Ini partainya partai yang sangat penting di Indonesia, dan oleh karena itu mendapat perhatian yang sangat besar dari publik. Benar juga sih, karena dengan kasus-kasus tadi kita juga nggak melihat misalnya masyarakat jadi lebih tergerak untuk memilih partai baru misalnya, betul. Atau membuat partai baru gitu. Itu juga nggak men-trigger itu gitu kan, walaupun sudah separah itu gitu. Berarti kelihatannya mungkin sudah berdamai kali ya dengan situasi ini. Tapi kita lihat aja nanti di 2024 ya. Kayak apakah itu membuat 2024 kan sedikit lagi kan. Saya tidak melihat ada transformasi yang besar untuk merubah ini gitu. Kan kita lihat trennya partai mana yang akan dipilih. Kan masih itu juga. Iya kan? Nggak ditinggalkan dan pindah ke partai baru, nggak kelihatan gejala itu gitu. Berarti udah make peace aja, udah berdamai aja kayak udahlah yang tadi nggak apa-apa deh begini. Aduh, gitu. sedih kita. Oke, kan ya. Tetap ya, kita mudah-mudahan tetap ya, we hope kedepannya tetap ada improvement lah dalam hal ini. Oke, cukup dulu untuk episode kali ini. Sampai ketemu lagi di Bedah Politik di episode selanjutnya.